Bapak Ibu sidang tarawih yang dimuliakan Allah. Waalaikumsalam. Pak Kopral dan Pak Komandan, dua-duanya adalah tentara. Bulan suci, bulan Ramadan, semua mukmin bergembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk melaksanakan ibadah yang Ramadan pada malam ini. Bapak Ibu sudah tarawih yang dimuliakan Allah. Malam ini ustaz kita adalah Bapak Profesor Dr. Abdullah Razak MSc. Profesor Dr. Abdullah Razak MSc. Beliau adalah dosen pasca sarjana. Jadi ibu bapak yang diganti boleh hubungi Pak Mas untuk pasca perjalanan. Dan untuk besok malam Ustaz kita Dr. Ahmad Bestari SIK SPDI MA masih dokter juga. Dan besok pagi itu Faisal Asofi SPDI. Itu marilah kita bersama-sama merayakan musalah thayyibah sampai akhir Ramadan. Tentu kita minta kepada Bapak Prof untuk memberikan tausiah malamnya. Kepada Bapak Prof, Bapak dapat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Shadaqallahu adzim. Surah Yunus ayat 58. Bapak Ibu, terutama tentu yang kami hormati Bapak pengurus serta jajaran. Kemudian di sini juga ada Bapak Ibu, kakak kelas saya, Lani, itu juga ada Kak Eka, keponakan istri saya. Rupanya tinggal di sini juga. Jadi ini kali kedua saya mari Pak Chan ya. Jadi memang bulan Ramadan itu membahagiakan Pak. Sama dengan maksud surat ini. Katakanlah Allah mengaruniakan. Ini kita akan bahas wa bi rahmatihi, dan Allah memberi rahmat agar dengan itu kamu berbahagia. Tapi Bapak Ibu, sayangnya ketika saya membuka beberapa tafsir, apakah itu Al-Misbah karangan Profesor, bukan karangannya, yang ditafsirkan oleh Profesor Dr. Kira Shihab, ataupun dari Hamka sendiri, karena saya sangat respect dengan beliau, karena beliau salah seorang ulama kita yang memang sangat konsisten ya, sejak di zamannya sampai dia bersahabat dengan Bung Karno. Saya sudah nonton 2 filmnya, itu luar biasa. Tapi bukan hanya dari 2 filmnya, dari karya-karyanya juga luar biasa, seperti Tasawuf Modern. Kemudian wa bi rahmatihi itu apa? Jadi selama ini banyak tafsir nggak bisa mengungkap itu, kecuali ketika kemarin ada seorang anak muda menjelaskan, saya cari tafsir. Kita buka jalannya, beda. Tapi
ditafsirkan fil maksud, ini juga nggak banyak orang tahu. Ini ada tafsir di Arab Saudi yang banyak. Bukunya di sini nggak ketemu saya. Jadi Imam Al-Bukhari itu bagus sekali dia menjelaskan terkait dengan tema kita, bagaimana kita mengenal Allah dengan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, kita menyembah Allah, tapi kadang-kala kita nggak tahu Allah itu sopo. Kalau orang Jawa, siapa dia? Kenapa dia ciptakan kita? Kalau di surat ini Allah sudah mengaruniakan. Jadi karunia itu beda Pak dengan rahmat. Lantas di ayat ujungnya itu kok kita disuruh berbahagia. Nah ini yang akan diungkapkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, jadi kalau ada waktu nanti saya juga ingin menyampaikan soal ampun Allah yang kita bacakan qul tuhibbunallah tadi. Kalau cukup ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Jadi ternyata menurut beliau karunia Allah itu 3 Bapak Ibu. Pertama rukun iman itu jatahnya untuk otak. Rukun Islam untuk badan, jasad. Dan rukun ihsan untuk qalbu kita. Lantas setelah Allah karuniakan, diapain itu karunia? Allah berikan wa bi rahmatihi. Menurut Imam Al-Bukhari ini, rahmat Allah itu ada beberapa. Pertama Al-Quran. Nah, ini rahmat terbesar dan ini mujizat terbesar Rasulullah. Kemudian pembaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga Al-Hadis. Hadis dengan pembacanya. Yang keempat berkahnya. Baru yang terakhir Bapak Ibu, kenapa kita berbahagia? Kata beliau, nanti kita akan dimasukkan dalam surga. Amin. Tapi karunia tadi dengan rahmat tadi harus dipertemukan. Inilah hebatnya Allah. Sayangnya kita Bapak Ibu nggak mau mengkaji bagaimana rahmatnya Allah. Setelah itu pertanyaannya, apakah sayangnya Allah sudah kita balas? Ini banyak bertepuk sebelah tangan saja Pak. Allah sayang sekali dengan hambanya, tapi hambanya nggak sayang dengan badannya. Nggak mau baca Quran. Kalau sakit pakai obat. Apa gunanya itu obat? Malah sakit malah. Kalau saya Pak sakit, saya ikuti Al-Isra 85. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa. Jelas di situ obat. Untuk badan kita obat. Nah, saya cerita sedikit Pak. Enggak apa-apa dari jasad dulu Bapak Ibu ya, dari tubuh. Kemarin saya ketemu teman lama di Azhar, Masjid Azhar maksudnya. Pak Saril, apoteker, kakak kelas saya bikin di bawahnya Bu Lani. Dia 88. Sudah 10 tahun di Jakarta. Rasanya saya kenal situ deh. Sahrial, bukan Pak. Sahril, oh Sahril. Ngomong dengan Pak Arbi. Ibu bertiga kan, ada sholat zuhur. Pas cerita, ada seorang Indonesia penyakitnya nggak jelas sama dokter di sini. Lantas pergi ke Singapura, nggak jelas juga. Pergi ke Cina, nggak jelas juga. Pergi ke Amerika ketemu dokter Yahudi. Dokter Yahudi juga bingung. Tapi terakhir dia bilang begini, Anda dari Indonesia? Iya. Pernah baca Quran? Pernah. Tahu kan dia? Kok Anda nggak ngobati diri dengan Al-Quran? Terbentuk orangnya. Akhirnya balik ke Indonesia, dia baca Quran aja kerjanya. Sehat. Ini kan bukti. Jadi Bapak Ibu, obat kita pertama Allah berikan itu Quran. Kemudian saya minta maaf ya Bapak Ibu, saya nanya salah. Ada satu hal tadi yang kurang kita kerjakan kalau kita ngaji. Saya juga baru tahu. Alangkah baiknya habis baca Quran itu Bapak Ibu itu minta kepada Allah. Karena ini zikir yang agung. Kita habis menyantap hidangan Allah, minta kepada Allah. Karena kita Allah sangat-sangat dekat dengan kita. Kenapa kita nggak minta, nggak berdoa kepada Dia? Ini kan kasih sayangnya. Mintalah Bapak Ibu. Apa kesulitan Bapak Ibu? Ya Allah, cabai mahal, mama ini ngecek. Dia nggak punya PT loh ya Allah. Aja PT nggak ada ngecek model itu. Orang kita kesusahan. Karena Allah senang diminta. Apalagi habis baca Al-Quran. Kok kita nggak mau sih? Kita ada masalah, Bapak Ibu. Kebetulan doa.
Ya Allah, saya sedang bermasalah. Lepaskan saya dari kesulitan ini, ya Allah. Engkau pengasih penyayang. Kalau nggak pandai bahasa Arab. Atau dengan metode yang lain, ada orang ajari saya juga. Sholat sunat 2 rakaat, menghadap kiblat tentunya. Habis itu bukalah Al-Quran itu. Nanti ketemu surat yang terbuka itu. Ada ayat di situ dari masalah itu. Kalau kita nggak mau, ini cari konsultan, cari ini, cari sama kayak orang sakit tadi nggak selesai. Di rumah kita sendiri ada obatnya. Karena kita nggak ngerti, nggak kenal dengan Allah, dengan kasih sayangnya, dengan rahmat. Yang pertama, yang kedua, otak. Ini untuk anak-anak ini banyak. Saya, Bapak Ibu, hasil eksperimen tidak sengaja dari orang tua saya. Saya beruntung, bapak saya guru di pesantren dan juga guru di SMP. Memang tamatan PGA 6 tahun. Beliau orang sederhana, yang hebatnya kalau saya bilang lebih hebat dari saya dari yang sudah jadi profesor. Dan saya mengakui seandainya beliau tidak seperti itu, mungkin saya tidak jadi profesor. Apa hebatnya beliau? Kami itu dipaksa ngaji ba'da sholat maghrib dan ba'da sholat subuh. Kalau nggak mau Pak, bisa biru-biru tuh kaki. Atau nanti diambil roll, dikasih gini ya. Kalau tidak mau ngaji, adik saya ada seperti yang nomor 4 yang paling bandel. Nah itu acuk mana saya. Tapi akhirnya sekarang lumayan juga gitu kan. Jadi ternyata ini diteliti sama dokter Kadi dari Amerika Serikat selama 30 tahun. Apa hasilnya? Luar biasa Pak. Dia dokter, mungkin Pak dokter tahu ya, ahli neuroscience. Nah, saya kebetulan juga membaca neuroscience karena saya mendalami mata dan otak. Jadi saya profesor zoologi dan ekologi hewan. Entah berapa banyak ikan itu yang sudah saya jaga waktu penelitian saya. Saya teliti otak dan mata. Di situ saya tahu hanya otak manusia lah yang punya apa yang disebut dengan PFC, prefrontal cortex, yang katanya itulah akal manusia. Jadi otak depan, tengah itu bersatu. Di hewan-hewan lain kita nggak. Makanya Bapak Ibu di sini, Ibu juga wajah-wajahiannya coba lihat kiri kanan nggak ada yang sama. Tapi kalau orang idiot, pergilah. Saya sudah sampai ke Belanda, sampai ke Thailand, sampai ke Singapura, sampai di Malaysia, sampai di Bali, di Jawa udah. Yang bentuk idiot itu Pak, mau anak tukang beca, anak jenderal, anak bupati, anak wali kota, bentuknya sama. Akalnya nggak ada. Hebat kan Tuhan? Jadi artinya apa? Ada sesuatu yang harus kita syukuri, kita diberikan otak dengan akal. Untuk diapain itu Pak Raja? Diasah sama Al-Quran ini supaya cerdas. Maka bacalah agak 100 ayat atau 1 juz ba'da sholat maghrib dan ba'da sholat subuh. Insya Allah akan meningkatkan kecerdasan anak itu 97%. Kok kita nggak mau? Kita pilot ke bimbel, bayar mahal-mahal. Tapi coba suruh ngaji Pak, bayar 50.000. Saya mau kami diajar tuh Pak ya. Bapaknya profesor, ibunya doktor, dosen. Pak minta SPP, udah berulang kali nggak tiba-tiba. Tapi kalau suruh belajar bimbel, bahasa Inggris, matematik, 1 juta Pak. Itulah kita. Keadaannya seperti itu. Padahal ini penting sekali untuk kita, karena otak itu mengembang. Jadi kalau dibaca Al-Quran, manusia itu punya otak, cabangnya itu, ya, sinapnya itu. Jadi satu sel otak manusia itu, neuron manusia itu, cabangnya 20.000, lebah 18.000. Hampir sama deh. Makanya dia makhluk yang cerdas. Lantas kalau kita baca Al-Quran, maka itu nanti Pak Dokter tahu, terkoneksi dia. Dan Allah berikan nikmat itu tiap hari, diganti otak sel neuron yang rusak itu 10.000 setiap hari. Jadi Pak Dokter lebih tahu dari saya. Bayangin, tiap kita baca Al-Quran sekarang, pagi subuh itu besoknya diganti sama Allah, mengembang. Dan anak kita cerdas. Jadi kalau anak kita bodoh, jangan salahkan dia dulu Pak. Saya kan udah saya buktikan Pak, anak saya 22, yang bungsu hafiz 11 juz, yang si kakak 3 juz, tapi sudah jadi guru karena sudah sarjana pendidikan agama di Masjid Alamnya itu Pak.
Jadi sebelum tamat dia 4 tahun jadi guru tahfiz karena dia alumni pesantren Cendekia di Baitungguk. Kemudian yang si bungsu itu di Arisala sejak dari SD sampai SMA sekarang di MA. Kemarin pulang saya tanya, Mat, udah berapa nak itunya hafalannya? Alhamdulillah ya udah 11 juz. Jadi beda dengan anaknya Pak. Dia kritis sekali. Kalau ngomong dengan saya paling nggak bisa digicu Pak. Kalau ngicu kita tahu aja. Dan syukurnya bapaknya takut ngicu-ngicu. Artinya saya nggak mau bohong dengan anak. Walaupun pahit saya bilang saja. Misalnya satu ketika saya janji sama dia mau jalan, tiba-tiba hujan sangat lebat, badai, nggak jadi pergi, dia nangis-nangis. Saya bilang, nah ayah bukan nggak mau pulang tadi, tapi di jalan kondisinya kayak gitu, berbahaya untuk ayah di jalan. Ayah tahu jadinya. Sekarang gimana? Ayah minta maaf, lantas boleh nggak itu digantikan waktu lain? Tapi jangan digiruni, kita alasan macam-macam. Kadang-kadang kita udah betul apa? Anak itu nggak boleh didustai Bapak Ibu. Itu pelajaran dari orang tua saya. Orang tua saya selalu jujur. Suatu ketika saya tanya sama dia, angkatan kawan bapak saya ini dirjen Pak, pangkatnya, sama dia sekolah. Dia kepala sekolah aja nggak mau. Lantas saya tanya dengan dia, ayah kenapa nggak mau jadi kepala sekolah? Nah, mau nggak kamu saya kasih makan barang itu? Enggak, sudah. Kita biarlah hidup miskin sederhana, tidak apa-apa. Yang penting barang yang kamu makan masuk ke tubuhmu ini yang halal semua. Nah itu saya teringat sekali. Makanya sampai sekarang itu saya jaga betul. Sehingga itulah didikan dari orang tua agar karunia dalam tubuh kita tadi, otak kita tadi nggak rusak oleh barang-barang yang halal. Kemudian apa dampaknya untuk kita? Kalau kita cerdas dengan Al-Quran ini Bapak Ibu, hidup kita bahagia. Nah, satu lagi bagian yang ini jarang juga oleh orang sekarang, rukun ihsan, yang artinya sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Dia. Tetapi jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah Allah melihat engkau. Itu yang ihsannya. Bahasa lainnya Pak sebenarnya adalah kita merasa diawasi. Tetapi menimbulkan perasaan untuk diawasi itu gak gampang Pak, ada prosesnya dulu. Itulah disebut orang dulu namanya sulu atau khalwas. Itu gak ada lagi sekarang Pak, bukan gak ada lagi, ada banyak di pasaman Pak. Kalau ditanya itu hoax Pak Raja, nanti pun sesat segala macam. Sebenarnya di Padang ini masalahnya dua. Dia belum layak jadi mursyid, sudah ngajar, itu rusaknya. Makanya saya cari mursyid 20 tahun Pak, baru ketemu Pak. Insya Allah kalau bisa mencari ketemu sama beliau. Apa ini Pak Raja? Zikir, supaya bisa merasakan Allah itu melihat kita. Tentu Bapak harus punya rasa cinta tadi, maka ayat tadi kul tuhibbunallah. Rasa itu harus muncul. Dari mana ditimbulkan Pak? Dari Al-Quran. Bapak kalau sering baca Al-Quran, dekat dengan Allah tuh terasa, ya iyalah ini orang ayatnya, hidangannya. Kita nikmati tiap hari, tentu ada hubungan. Zikir paling agung. Jadi di dunia ini Bapak Ibu, kata Hasyim Ar-Razi, hanya dua golongan manusia yang tiap hari berduaan dengan Allah. Kita ini seharusnya. Siapakah itu? Pertama, pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, pengamal Al-Quran. Kemana saja dia bawa Al-Quran. Di tempat yang sepi dia selalu membaca berdua-duaan saja dengan Allah. Itulah keluarganya. Yang kedua, ahlu zikir. Malam orang tidur, dia tahajud, dia berzikir dari jam 2 malam sampai subuh. Karena kalau ada waktu dia baca Quran, kalau enggak dia baca istighfar di waktu sahur. Gimana dia nggak sehat Pak? Kisah nyatanya ketemu lagi saya Pak. Saya punya teman Profesor Mukhayar. Kenapa teman? Saya dokter muda Pak, sejak umur 34 di WIMP, masuk pasar sarjana, beliau direkturnya. Jadi kami akrab. Jadi udah berapa waktu kita nggak ketemu. Tapi saya lihat profesor-profesor lain yang umurnya di bawah dia sudah keok. Dia sudah 84.
Saya ketemu temannya yang WR2 79 sudah loyo anaknya. Tapi nggak usah saya sebut orang. Yang lain juga begitu. Kok bapak ini masih segar, gagah? Saya bilang kok bapak makin muda, makin pensiun. Saya ikuti sampai keluar. Ada rahasianya Pak Raja. Apa itu Prof? Kasih tahu saya dong. Nah, saya bangun jam 3 malam Pak Raja. Tahajud, habis itu apa? Baca Quran sampai subuh. Masya Allah. Nah, kalau guru saya di Kalimantan, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, pernah punya pengalaman ketemu orang tua yang umurnya lebih 100 tahun, wajahnya masih sangat muda. Lantas ditanya, Bapak apa resepnya? Karena dia orang Banjar, bahasa Banjar ini, Pak, amun aku sebelum aku tidur, aku baca Quran sebisanya sampai aku tertidur, dan itu kuamalkan sejak muda. Nurnya dapat Pak, sehat. Nah, satu lagi kawan saya yang juga profesor, adik kelas saya Hafiz, jadi di Jambi. Dia cerita, neneknya umurnya sudah 94, masih sehat. Apa rahasia itu Hafiz? Baca Yasin tiap hari. Masya Allah. Kalau bapak mau baca Yasin, insya Allah kata Nabi mati syahid. Kalau tiap hari ya. Orang mati syahid itu Pak, mulai dari masuk kubur nggak bakalan disiksa. Bangkit dikasih fasilitas, lantas sudah langsung masuk surga. Ya orang lain mungkin sebelum masuk surga kalau dia diberi naungan dulu, karena nanti kita di padang mahsyar itu 50.000 tahun Pak dicueki sama Allah, sampai keringat kita tuh banjir sampai ke dagu kita, dan ukuran tubuh kita diberikan kembali seperti ukuran Nabi Adam, 3 hasta. Kalau Bapak Ibu pernah ke Batu Sangkar, pernah ketemu Datuk Tun Tejo yang kuburannya panjang, yang disebut ini panjang. Ada orang Batu Sangkar di sini. Seperti itulah tingginya kita nanti. Matahari di atas kepala 50.000 tahun. Jadi gimana Pak Raja supaya aman? Hiduplah Bapak dengan Al-Quran ini. Bacalah kapan saja. Jadikan dia teman. Nanti dia menjadi teman kita di dalam kubur. Kalau mengamalkan surah Al-Mulk itu nggak bakalan disiksa sama Munkar Nakir, karena surah Al-Mulk itu datang disuruh memberikan syafaat untuk kita. Suatu ketika begini Pak, ada orang meninggal, tiba Munkar Nakir di dalam kubur itu. Setelah ditanyai, tiba-tiba datang orang berpakaian putih anak muda. Terus Munkar Nakir tugasmu udah selesai. Kamu siapa? Enak saja nyuruh-nyuruh saya. Saya ini diperintahkan Allah. Kamu itu siapa? Surat Al-Mulk yang dia baca tiap kali sebelum tidur. Jadi ini yang membuat kuburan kita wangi begitu. Nah jadi gimana? Allah merintahkan kamu boleh hanya nanyai doang. Jadi bilang kayak gitu, bilang apa lagi Pak? Ditanyai, ya yang penting aja. Marhabuka manabika selesai. Bapak Ibu tahu nggak? Munkar Nakir itu tanya satu barang saja, misalnya kapak, 7 hari 7 malam itu nggak kelar. Ada ceritanya. Susahnya menjawab pertanyaan Munkar Nakir itu. Satu barang kita dari mana mau kemana sumber uang ditanyai Pak. 7 hari 7 malam nggak. Akhirnya orang ini tukang kaya ini keluar dari kubur, dia nggak mati. Dia ada perjanjian dengan anak orang kaya di zaman Malik bin Dinar, zaman tabi'in. Jadi karena saking kayanya dia ingin bapaknya ditemani gitu kan. Datanglah tukang kayu, saya bersedia karena saya orang bangsa miskin. Separuh hartaku dari bapakku ini dibuat untuk kamu. Tapi kamu temani bapak saya di kubur 1 bulan, kira-kira kayak gitu. Ayolah, baru-baru 1 bulan, 7 hari 7 malam kayak keluar dari kubur, mati dan takut. Akhirnya dia datang lagi karena muda itu, saya nyerah. Satu kapak saya ditanyai, nggak jelas, nggak bisa saya jawab katanya. Padahal ini barang halal, tapi menjawab pertanyaan Munkar Nakir itu nggak kuat saya. Ya sudahlah, saya nggak jadi minta harta bapak, saya kasih aja lah. Biarlah saya jadi orang miskin saja. Nggak banyak pertanyaan. Tapi kalau kita ingin aman Bapak Ibu dari dunia sampai akhirat dengan Al-Quran ini, bacalah Al-Quran. Penjelasannya baca dengan hadis. Kalau kita sudah baca Al-Quran,
menjadi pembaca Al-Quran, lanjutkan jadi pembaca hadis. Kalau bisa habis baca hadis, kita berselawat. Maka itulah Bapak Ibu yang mendatangkan keberkahan. Apa keberkahan itu? Nikmat yang selalu bertambah. Kalau kita sudah seperti itu, rukun iman kita diasah Al-Quran, rukun ihsan kita diasah Al-Quran, rukun Islam kita diasah Al-Quran, maka rahmat itu betul-betul menjadi kebahagiaan untuk kita. Maka surga menunggu kita insya Allah. Nggak mau kita. Ini satu contoh bagaimana sayangnya Allah kepada kita hamba. Ada satu contoh lagi. Bapak Ibu, kadang-kadang kita nggak mau beribadah, kita merasa menjadi orang yang paling banyak dosa. Nah, ini celaka ini. Ini kerjaan setan supaya kita nggak mau bertobat. Padahal orang yang dicintai Allah itu, Pak, setelah dia cinta sama ibu bapaknya, adalah orang yang mau bertobat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Orang yang mau bertobat artinya orang yang sadar dengan kesalahannya, dia menyesal dan berjanji tidak melakukannya. Maka berapa banyak dosa kita? Bapak Ibu nggak usah khawatir. Allah selalu menyebut di Al-Quran, Ana Ghafurur Rahim. Saya ini Tuhan yang Maha Pengampun. Tadi juga itu. Innallaha Ghafurur Rahim. Dari mana Pak Raja punya data ada? Suatu ketika ada sahabat Rasulullah yang masih muda, kerjanya mabuk dan berzina, orang kaya. Tapi bunuh tidak. Kalau bunuh tentu harus dikisah, ya harus dibalas. Dia datang, ya Rasulullah, dosaku banyak sekali, tiap hari aku kerjanya mabuk, kalau enggak berzina. Aku nggak tahu lagi udah berapa kali. Bisakah dok dosa saya diampuni? Oke, Rasulullah bilang gini sambil tersenyum. Wahai sahabatku, bisa nggak engkau bangun malam? Ya Rasul, boro-boro bangun malam, bangun semuanya susah. Rasul tertawa saja, oh begitu, katanya. Kasih dong ya Rasulullah, apa zikir, apa ucapan yang Allah bisa mengampuni dosa saya? Yang banyaknya saya nggak tahu, mungkin lebih daripada seperti buih di lautan. Ayat sudah begini saja. Jadi Rasulullah dibisiki sama Jibril. Bacalah saudaraku, anak muda, Subhanallah wa bihamdihi 100 kali sehari. Jadi kalau Bapak Ibu 5 kali sholat 33 itu pembersih diri kita. Dosa besar bisa terhapus. Nah, kalau di waktu kita berwudu itu masih dosa kecil, karena ada ayat yang tertinggal di situ. Kalau dari Sahih An-Nasa'i ada Pak. Jadi bagusnya Bapak ketika berwudu itu minta cahayanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah Nur Muhammad ketika berwudu itu, supaya cahayanya dapat di kita. 3 kali sampai 7 kali silahkan. Tapi waktu masuk Bapak Ibu ke WC itu, kalau kita mau buka aurat, bacalah Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu, agar setan jin gak bisa lihat aurat kita. Baru kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah itu terdinding setan melihat kita. Lantas berwudulah karena ada toiletnya kan. Kemudian keluar dari situ, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu sunahnya. Kadang-kadang matanya itu susah ya Pak, sering lupa. Jadi baca doanya, doa yang lengkapnya begini Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, atau bisa juga syahadat, nggak masalah. Doanya Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Tambah supaya dosa besarnya hapus. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sumber ini saya baca dalam sebuah kitab, amalan-amalan sunnah yang sudah terlupakan. Jadi sebenarnya itu ada 2 hadis di situ. Sampai yang kita baca itu hadis Tirmizi, Din Nasa'i ditambah. Jadi sahih juga. Tapi jarang kita lakukan ya Pak ya. Kalau Bapak mau tambah lagi manfaat Al-Quran ada lagi. Ini Tirmizi juga dari guru saya Kiai Haji Bakir.
Kalau kita baca ayat Al-Qadar setelah kita berwudu itu, maka dosa kita 50 tahun diampuni. Nah, ini Pak. Bapak nggak percaya? Atau bilang dari mana tuh Pak hadisnya? Kalau menurut saya Pak, kenapa nggak kita yakini saja? Ini kan Al-Quran ini untuk umat Muhammad. Apa nggak mungkin? Orang ini mukjizat kok. Jadi banyak yang kita nggak tahu Pak dengan Al-Quran ini. Misalnya, Bapak sering kadang digoda untuk buat maksiat. Pak Raja, gimana tuh caranya? Ada caranya. Saya kemarin cari. Kalau Bapak suka tergoda, lihat yang parno-parno, lihat yang aneh-aneh, atau suka tertarik sama cewek cakep, Bapak baca aja 2 kali surah Al-Lahab. Insya Allah, gak bakalan gitu lagi. Tapi minta kepada Allah habis baca surat itu, ya Allah, jangan saya tergoda lagi dengan gitu-gituan. Ampuni saya Allah. Apalagi di bulan Ramadan di tahap kedua ini. Ini hujan ampunan. Hujan Pak. Maksudnya gimana Pak Rejak? Seandainya dosa Bapak selama ini sebanyak buih di lautan dan masuk dalam daftar tunggu penghuni neraka, kalau udah meninggal pasti masuk neraka, gak usah khawatir. Allah kan pengasih penyayang. Istighfar. Kata guru saya, apa istighfar yang paling bagus? 2. Kalau tidak dari Al-Quran yang diajarkan Nabi, itu doa yang paling bagus. Apa istighfarnya? Bukan saya bilang yang lain gak bagus, nggak juga. Di surat Nuh, Astagfirullah, innahu kana ghaffar. Bagi bapak ibu yang belum punya anak, yang rezekinya acep banse, yang masalahnya banyak, bacalah sekarang ini habis tahajud malam tadi. Setelah witir bangun malam, minta kepada Allah, baca 70 kali. Minta. Dan minta dicabutkan dari daftar penghuni neraka. Kalau Bapak Ibu lakukan lagi ibadah Ramadan, apakah itu puasanya, apa qiyamul lailnya, apalagi itikaf, insya Allah di akhir Ramadan nama Bapak Ibu itu dicabut dari daftar penghuni neraka dan dimasukkan ke dalam daftar penghuni surga. Amin. Itulah makna itqu minan nar. Makanya Bapak Ibu, dengan Al-Quran lah kita hidup. Inilah yang akan membawa cahaya untuk kita dari dunia sampai pada mahsyar. Pembaca Al-Quran disebut Ashabul Quran. Level yang kedua, penghafal Al-Quran, Ahlul Quran. Level yang ketiga, Ahlullah. Apa bedanya Pak Raja? Satu hanya baca doang, tapi tiap hari. Satu penghafal, sudah baca dihafal. Satu lagi yang menghafal, yang dia baca diamalkan, dia dakwahkan. Itu Ahlullah, keluarganya Allah. Keluarganya Allah ini nanti Bapak Ibu, kalau di Quran yang zaman Bahola ada ceritanya di belakang. Saya pernah ketemu dari Qisasul Anbiya, itu akan mendatangi Allah dan para nabi itu dengan kereta kencana yang sangat gilang gemilang cahayanya. Mahkotanya bertatahkan belian, diiring dengan 4 ekor kuda putih yang sangat gilang gemilang warnanya. Lantas menuju kumpulan para nabi dan rasul. Nabi dan Rasul itu nanya, ya Allah itu siapa? Kok mulia sekali mereka? Itulah Ahlullah, keluarga, pembaca, penghafal, dan pengamal Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, itulah sebabnya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di ayat yang lain, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatan lil mu'minin. Kenapa kita nggak gunakan Bapak Ibu? Mumpung ini ampunan Allah sedang hujan besar-besaran, raih supaya kita keluar dari daftar penghuni neraka. Bapak Ibu, kalau kita baca kisah, saya sering merinding dan menangis. Rasulullah itu pingsan 3 kali ketika Jibril mengatakan pintu neraka jahanam, neraka yang paling panas itu sudah dibuka ya Rasulullah. Begitu mendengar itu, Nabi langsung lemah lesu, menangis. Lantas ditanyanya, untuk siapa yang Jibril? Untuk umatku, pingsan dia langsung. Habis itu bangkit lagi, pingsan lagi sampai 3 kali. Akhirnya Bapak Ibu, Nabi itu minta, yang bisa dapat syafaat itu 2 cuma.
yang baca Al-Quran dan yang suka baca sholawat atau yang suka tahlil. Nah, bagi banyak yang suka tahlil berzikir itu berhak untuk syafaatnya Rasul. Itu dia. Jadi ahlul zikir dan ahlul Quran. Jadi Rasulullah itu akhirnya 3 hari nggak keluar dari kamarnya, hanya berkhalwat kepada Allah, minta sambil tersenyum-senyum. Apa yang diminta? Ya Allah, berapakah jumlah umatku yang masuk surga tanpa hisab? Kata Allah, cuma 70.000. Tapi Muhammad, karena engkau sudah 3 hari minta kepadaku berkhalwat gini, oke, aku tambahi lagi. Berapa ya Allah? Maka yang 70.000 ini akan mengiring 70.000 orang lagi. Berarti 70.000 pangkat 70.000. Makanya Bapak nggak usah khawatir. Tapi kita juga harus khawatir. Kalau nggak usah khawatir, gimana caranya Pak Raja? Jadilah ahlullah. Jadilah pembaca selawat. Ingat kasih sayang Rasulullah kita balas dengan itu. Ini kadang-kadang Pak Raja selawat. Kalau Pak Raja nggak usah ditanya, nanti ceritanya Pak Chan tahu ya. Baca Al-Quran juga gitu Pak, kita usahakan tiap hari. Apalagi dengan Ramadan ini, kalau ada waktu luang kayak tadi bisa 2 juz, bisa 3 juz. Kalau sibuk 1 juz, kita usahakan seperti itu. Insya Allah Bapak Ibu, inilah yang ingin saya sampaikan. Bagaimana Allah itu sayangnya dengan kita, dengan rahmatnya dan dengan ampunnya. Mari kita kenal Allah itu dengan Al-Quran, sehingga kita tidak sesat. Bahagia kita dari dunia dan akhirat. Itu saja Pak Jamaah. Saya manusia yang doib, yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi, salah-salah kata mohon maaf. Saya akhiri dan saya izin Bapak Ibu, karena saya harus berangkat ke Basaban. Jadi saya nggak bisa ikut tarawih. Waktu saya curhat susah Pak carinya, karena setelah ini nanti 25 sampai 30 saya sudah penuh ngisi ceramah. Jadi memang sengaja di paruh terakhir itu 1 sampai 5 saya nggak ikut isi, kecuali di lingkungan saya. Pada sholat subuh sudah 2 kali, tapi yang lain-lain saya nggak mau. Karena kalau sampai 25 kali dalam 1 bulan, kalian saya Pak Dokter. Karena sehari-hari saya juga sebagai profesor ngajar dan membimbing, nggak kuat saya lagi. Jadi kalau sudah begitu, Taylor kita kan nyakiti badan kan. Jadi saya hanya ya sekedarnya saja semampu saya, dan karena Pak Chen sudah mencatat saya setahun yang lalu, tentu saya nggak bisa nolak. Jadi saya terima dan saya senang di sini. Mudah-mudahan sama-sama kita menjadi keluarganya Allah, dekat dengan Al-Quran, dan kita insya Allah dapat nurnya Al-Quran, kita bisa bahagia dunia sampai akhirat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, di pasangan timur. Bapak Ibu, demikian tadi pengajian tausiah malam yang disampaikan oleh Pak kita Profesor Dr. Abdul Razak SSI. Dan besok pagi Ustaz kita Faisal Roski MSPDI, dan malamnya Dr. Pesari. Dan infak pada malam ini kita terima 194.000. Jadi total kita dari tanggal 10 sampai hari ini, malam ini berjumlah 5.762.000. 5.762.000. Alhamdulillah. Kita terima, semoga bermanfaat untuk kegiatan musawarah. Amin. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.